gue beli rumah sekian miliar, nggak pernah dikasih tip berapa tuh gitu. Ih jahat banget kata gue. Lu mau bayar utang gue, peduli sama gue, ribet-ribet sama gue. Ngomong dong. Oh, berjumpa lagi bersama aku Dewi Persik di Ngomong Dong. Jadi mama mesti harus ngomong dong, nggak boleh nggak loh ma? Nggak boleh nggak Iya, ya? karena Kalau bahasa isyarat itu nggak bisa ya? nggak bisa. Ngomong dong. Nih kalau udah legend yang nyanyi udah habis deh semua, biar semua. Ngomong dong. Mama, berkarir udah 33 tahun. Ada perasaan jenuh nggak sih, Ma? Misalkan. Enggak, karena kalau mama tuh orang yang gini. Mama ada di mana aja mama berusaha nikmatin. Jadi nggak ngerasa lagi kerja. Umpamanya lagi syuting, mama berusaha ngeblend sama semua orang. Jadi nggak mau tuh di tempat syuting berantem nggak mau. Jadi kalau sekarang mama kalau syuting tuh semua orang tuh gini, ruangan aku kenapa sih dipisah-pisah? Mau di tempat mama. Jadi tuh tempat mama tuh berak gitu. Dewi pernah kan? Soalnya kan? mama suka bawa makanan. Jadi tuh ya nggak tahu mama berusaha kalau umpamanya kita kerja tuh ya kita saudara gitu. Jadi gini deh friends, Mama Isdalia itu terkenal orang yang sangat itu nggak pelit gitu loh. Dalam arti itu selalu royal, selalu di meja itu makanan. Nah, udah makan belum? Itu loh mama bawa ini. Nah, jadi mama itu cara ngomongnya memang kelihatan seperti orang jutek tapi nggak kayak begitu orangnya ya. Jadi dia tuh harus tahu, harus ngerti. Makanya kan kadang-kadang mah kalau orang zaman sekarang tuh kan mah asal menilai, nggak ngerti dari tiba-tiba luarnya. Memang gaya bahasanya kan gitu. Jadi kayak mama tuh gini, apaan sih? Enggak deh. Padahal itu bercanda. Terus gini nyal ya, gini. Abis itu wah, padahal itu kadang kan kita butuh gimmick, butuh bercanda namanya dunia entertain ya, Ma. Gitu. Ya makanya itu mungkin kan kadang-kala nggak banyak netizen yang pinter ya, Ma. Jadi mungkin kadang kan yang nonton kita anak-anak masih SD, anak-anak masih SMP. Memang sebenarnya mungkin kitanya juga kali yang harus bisa ini kali ya. Mungkin ada salahnya mama juga gitu. Sehingga orang kayak menilai mama tuh seperti itu. Tapi buat mama tuh biarin aja deh. Yang penting bagaimana orang di sekitar udah baik gitu ya, Ma. Bagaimana orang yang kenal sama mama aja. Kalau yang nggak kenal kan ya masa orang nggak kenal harus masa kita kamu urus juga. Masa harus nilai gue gitu. Kenal enggak gitu ya, Ma ya. Jadi biar aja. Ma, ini aku mau tanya nih, Ma. Ada nggak sih, Ma, muka-muka mama? Ini kan mama udah 33 tahun. Muka-muka mama yang dioperasi atau apa? Ini semua asli, Ma. Tapi mama tarik benang. Iya wajar lah, kalau itu kan perawatan ya, Ma. Kalau kita kan mesti harus perawatan ya, Ma. Mama pernah tarik benang, mama tiap bulan perawatan pergi ke klinik gitu. Ada laser lah, ada facial, pokoknya di selang-seling. Ungkapan rasa syukur lah ya, Ma. Iya dong, kalau kita memang harus dirawat dong gitu kan. Tanaman aja harus dirawat, rumah aja harus dirawat, diri kita juga harus dirawat gitu. Jadi kenapa orang selalu bilang gini, kok ini dia lebih cantik sekarang? Karena kalau zaman dulu kan nggak ada perawatan. Kalau zaman sekarang kan kalau ada perawatan tuh sebenarnya dari yang kulitnya tadi biasa kayak aku aja, lama dulu kulitnya gelap banget tuh sekarang jadi udah bersih karena ada perawatan ya kan. Memang ada biayanya tapi ya sudahlah kan kita gini loh, kalau umpamanya kita mau dihargain orang, kalau kita kan hidupnya di dunia bisnis hiburan gitu. Jadi kita harus menjaga penampilan kita gitu. Nggak harus cantik sebenarnya. Jadi gini loh, orang Indonesia tuh kan nggak semua hidungnya mancung. Betul. Kenapa sih harus pada operasi? Sebenarnya justru itu kelebihannya kita gitu. Matanya belok, kalau mama tuh kan sipit. Tapi cantik mama. Bahkan justru kalau yang alami itu ada daya tarik gitu ya. Beda lah. Beda kalau cantiknya alami sama cantik buatan tuh beda. Kalau buatan tuh kan hampir sama aja semua gitu ya, Ma. Ya paham. Ma, tipsnya supaya kita langgeng di dunia entertain itu apa, Ma? Komitmen sama apa yang sudah kita jalani, jaga kualitas, jaga attitude. Kan attitude tuh sebenarnya kalau udah punya nama nomor satu. Karena kalau umpamanya kamu ngetop banget nih, tapi kamu diajak kerjasamanya nggak enak, tidak menyenangkan, di calling jam 10 datang jam 10 malam, ya kan 10 pagi datang 10 malam, atau callingan jam 10 baru datang jam 2. Kamu harus ingat juga bagaimana perasaan kru, bagaimana teman kita yang menunggu kayak gitu loh, Wi. Terus kita harus baik sama orang gitu, sama klien kita, supaya gini loh, lu penampilannya sebagus apapun kalau lu jutek, lu menyebalkan, lu bukan tipe artis yang senang diajak bekerja sama, orang akan bilang gini, gue udah pernah pakai dia orangnya begini, banyak permintaannya, banyak ininya.
gitu. Jadi udahlah, dan dunia hiburan tuh segini loh. Iya, Ma. Lingkupnya kecil. Jadi ketika Ketemu-ketemu kita lagi ya, jadi Ma. kita macam-macam orang akan dengar. Jadi kenapa kalau mama tuh sampai sekarang mungkin ngerasa gini, orang udah pernah panggil mama bisa sambut umpamanya atau ulang tahun kotanya. Tapi karena mama permintaannya nggak banyak, nggak Nggak gini-gini, neko-neko. nggak neko-neko, akhirnya ya udahlah Iis Dahlia aja deh. Gitu, orangnya enak Nggak mau diajak ribet kerja gitu sama, ya, nggak Ma. ribet. Iya, gitu. iya, iya. Gitu sekarang kan ada, kalau zaman sekarang kan Harus begini, harus begitu. banyak banget gitu permintaannya. Di belakang panggung harus ada ini, harus enggak, mama cukup air putih aja. Luar biasa ya. Kayak gitu-gitu. Tapi setelah mama jeda nih lo kualitas gue kayak gini gitu ya, Maya. Ya pokoknya ya mama juga Kan bukan nggak ada, Ma, kayak- bukan penyanyi yang suaranya bagus banget juga. Ya enggak juga gitu. dong. Siapa Tapi- yang nggak kenal sama Mama Iis Dahlia? Tapi paling nggak bisa nyanyi lah gitu kan. Mama Iis Dahlia ini yang aku lihat seperantara mama kan, maaf nih, Ma. Maksudnya aku tidak Membandingkan. tidak membandingkan dengan para senior-senior Dewi terdahulu. Tapi yang benar-benar eksis di sini kan yang kelihatan tuh kan mama nih. Nah, kalau yang lain-lain kan udah nggak ada, makanya kan itu pasti kan mama mungkin punya sesuatu apa yang bisa bikin orang tuh jadi senang, itu yang mau kita ambil gitu Enggak loh, sih, Ma. mama sih orangnya easy going aja. Jadi gini, apa yang mama tuh bukan tipe artis yang gini loh, Wi. Tahun baru resolusinya apa sih tahun nanti nih gitu. Ambisi. Enggak, mama enggak. Jadi gini, karena apa? Kalau kita mamanya punya keinginan, oke, tahun ini yang harus dicapai gue adalah begini-begini. Ketika nggak tercapai, kecewa kan, sedih gitu. Ya, gimana lagu Ja- kecewa, Ma? Hasrat di hati mencapai bintang yang tinggi. Terus lagi, Ma, terus, Ma. Gila deh. Saya pun Jamil sama Dewi Persik ya. Ya ampun. Hei papi, apa kabar sayang? Gitu. Ma, jadi Mama. jadi apa namanya? Tadi sampai mana ya? Ya, Gara-gara nyanyong tuh kan. Sudah di hati mencapai gitu. Jadi kecewa karena Ya, karena ada resolusinya nggak nggak tercapai. tercapai. Jadi lebih baik jalanin aja apa yang ada di depan mata dengan kesungguhan hati, dengan komitmen gitu. Jadi orang kerja sama kita senang gitu. Mungkin kan kayak mama gitu. Perluas pergaulan kita juga. Karena bergaul itu hal yang penting. Ya, jadi umpamanya kayak gini, mau besok ada perusahaan ini nih mau bikin acara, karena kita pernah ketemu di satu acara, oh gua kemarin baru ketemu Iis Dahlia aja deh, kayak gitu. Jadi mama tuh kenapa orang bilang kan, oh Iis Dahlia tuh mungkin biasa aja, tapi karena mama banyak teman, pergaulan mama luas, jadi orang jadi apa sih ya, mungkin ngelihatnya beda gitu, mungkin itu sih. Jadi jangan malu, jangan Iya. minder juga sama diri kita gitu, pergaul aja. Mungkin karena mama bintangnya Gemini ya, kalau Gemini kan katanya ditaruh di mana aja tuh dia akan bisa, hidup. ya. Dia bisa ngeblend dengan lingkungan Iya. sekitarnya. Ma, aku mau tanya ini, maaf sebelumnya Mama. Apa? Maaf banget. Kan banyak yang beredar tuh, friends, katanya Mama Iis Dahlia pusing buat bayar rumah 17M. Mama jangan marah ya. Kan aku cuma tanya. Kayak Nah, netizen ya dia ya. kan namanya judulnya ngomong gitu, Ma. bukan Ma, lagi. ya itu bener nggak sih, Ma, berita itu atau kayak gimana, Ma? Tapi kalau masa sih secara kan Mama mobil keren. Makanya Dewi gini, kalau mama memang mama sama papa selalu punya planning dalam hidup. Mamanya ada yang dicapai, umpamanya gini, oke, ternyata kita nih setelah melewati ini, oh masih bisa nih, masih ada rezekinya, pengen beli ini yuk gitu. Tapi kredit, kita berdua Harus tuh dong, memang Ma. hidup buat kredit, Iya, bayar harus utang, dong, Ma. tapi nggak apa-apa gitu. Jadi Iya. kita punya tabungan Iya, gitu. betul, Jadi betul. umpamanya oke, kita pengen punya kos-kosan dong Pak gitu. Betul, Gini, betul. oke, kita beli tanahnya dulu, ntar nabung dulu. Diputer lah ya, Ma, mungkin buat apa Mama nabung nih, keperluan-keperluan, mama ya. nabung, nyanyi udah gini, gaji segini, kepentingan anak-anak buat sekolah gini. Oh masih ada lebihnya buat CP rumah yuk Pak, gitu, beli rumah lagi. Oh rumah ini udah selesai, kemarin tuh rumah yang di Cilandak udah selesai nyicil 10 Kalau tahun. nggak gitu ya, Ma, kita nggak akan Nggak bisa punya investasi. karena kan kita bukan orang kaya, kita bukan pengusaha juga yang tiba-tiba ada proyek keuntungan sekian miliar, wah bisa beli langsung gitu, nggak bisa, kan kita bukan pengusaha. Jadi ya udah, kita begitu. Tapi kan memang kita punya utang, terus tiba-tiba ada masa gini, Gimana? Kita Ya, belum ya nggak ada udah. show, nggak ada off air ya, Ma. kan Kita punya kan tabungan. Makanya mama Iya. tadi bilang kita tuh Kan nggak harus mungkin. nabung, Betul. gitu. Mama memang punya utang, tapi mama bilang nggak sih nggak bisa bayar utang, enggak kan? enggak. Tapi di situ kan isunya ini ya, Ma. Jadi sekarang kalau mama bilang sih gini, media online itu jahat.
gitu. Kadang-kadang membuat berita tuh seenak jidatnya, seenaknya, nggak tahu perasaan orang bikin gitu ya, Ma. bikin judul padahal isinya nggak bagaimana, terus sotoy gitu, kayak kita ngobrol gini aja. Iya. Terus Iis Dahlia pusing, cuman diambil gitunya doang, tapi tidak secara utuh gitu pemberitaannya. Jadi sehingga orang begitu nanti, tapi gini, giliran mama tuh nggak pernah ngomong loh, Wi. Mama tuh nggak pernah ngomong, oh gue beli rumah sekian miliar, nggak pernah. Jadi tuh sebenarnya ini lebih kepada gini, mama lagi ngobrol umpamanya di dalam studio, di kamar ganti, kamar make up sama teman-teman. Kan sekarang acara kita kan yang di belakang panggung sama di depan panggung kan suka beda. diceplokin, ya kan? Iya. Omongan di belakang. Kok lu padahal itu bukan untuk diumum, kenapain? Kadang kan teman-teman suka gitu ya, Ma. Suka pada pengennya bercanda gitu. Tapi obrolan bercandaan kita di belakang layar nih sampai ke panggung gitu, itu yang membuat akhirnya orang berpikir, oh Iis Dahlia, padahal kan bukan dari mulut gue, dari mulutnya Raffi, dari mulutnya Billy, dari mulutnya Ruben, dari mulut teman-teman lah. Tapi kan itu juga dalam konteks bercanda gitu, walaupun memang iya, tapi ya udah, tapi kan bukan mama yang lagi ngeler ini loh. Gue, hai, saya Iis Dahlia, saya punya ini saya baru beli ini, betul. Mama nggak pernah gitu orangnya. Bahkan kalau ada infotainment yang gini aja, Mbak mau lihat koleksi tasnya deh. Aduh, gue mah enggak lah, nggak mau, kata gue, ngapain, malu sama orang yang punya gitu loh. Ini ya, Ma. Jadi bukan tipenya mama kayak gitu. Jadi mama memang hidup mama punya utang, tapi kita bertanggung jawab sama utang kita gitu. Jadi nggak usah, dan orang juga nggak usah peduli juga, ngapain sih ngurusin, lu mau bayar utang gue, peduli sama gue, ribet sama gue kayak majalah-majalah apa, wartawan online, lu mau bayarin utang gue, lu cuma bikin ribet gue gitu. Tapi maaf kalau per bulan bisa ratusan juta berarti ya, Ma? Ratusan juta untuk mama bayar per bulan, bayar rumah. Tapi kan kita udah tahu bahwa oke, mama segini dari papa udah segini. Di planning gitulah ya, Ma, ini udah ada hitungannya lah ya, Ma. Gitu. Jadi ya udah, kenapa bayarnya mahal, karena mama nggak mau lama-lama, Wi. Jadi kita kan udah tua nih umurnya, mama 48, papa 49. Jadi kalau utang zaman dulu kan, mama kayak umur 33 tahun. Alhamdulillah. Jadi kalau umur jadi kalau utang mama umur segini, utang 10 tahun kan kayaknya udah mendingan kita per bulan 250 juta itu bener nggak? Bener. 250 juta, Mama. Belum listrik, belum ini, belum itu, belum mana, ya belum udah, itu. Nggak usah ngitung, biarin aja. Pusing, ampun. Nggak, jangan dipusingin. Jangan jadi harus gini, disyukuri ya, Ma. Kita tuh nggak boleh mengeluh, kita tuh nggak boleh pusing, karena kita kan orang tua, kita punya planning, kita oke, ada kos umpamanya kita nggak kerja sekian bulan, ada dari sini. Itulah makanya tadi mama bilang ke Dewi kan, mendingan kita hidup biasa aja, tapi kita punya masa depan yang bagus gitu, daripada orang yang wah setiap bulan liburan keluar negeri begitu. Udah kita kan punya banyak pengalaman, teman-teman senior kita yang tadinya wah berjaya banget gitu, masa tuanya hidupnya di kontrakan. Kita jangan kayak gitu gitu. Jadi mudah-mudahan kita nih sekarang senang, tuanya lebih senang lagi. Iya gitu. Betul, Ma. Dewi aja mah nggak malu kok, Ma, mau jualan teh lah. Boleh, mau itu jualan, kan bisnis bagus. Iya, terus udah gitu Dewi aja misalkan teman-teman keluar negeri, Dewi tuh menahan ego gitu loh, Ma. Untuk nitip ya kan, nggak usah pergi bukan, juga. Ma, iya kadang nggak nitip juga, Ma. Cuma ngeliatin doang di Instagram. Enak banget mereka keluar negeri, gue nggak. Karena apa, Ma? Supaya Dewi tuh bisa punya rumah gitu, Ma. Iya dong. Sekarang jadi buktinya Dewi punya rumah, mau punya rumah lah, udah punya kan rumah tetap aja lagi. kredit, Mama. Ya nggak apa-apa, memang kita begitu, ya kan. Kita kan, yang penting kan kita bekerja, kita nggak minta orang, gitu. Kita nggak nyolong. Artis mana bisa nyolong sih? Pilot mana bisa nyolong sih? Gitu. Jadi ya udah, tapi kita nabung. Jadi kalau umpamanya punya utang, iya memang kita punya utang. Kalau aku ambil kesimpulan dari Mama, kenapa Mama akhir-akhir ini kan Mama kayaknya nggak mau nih di ini sama media gini, karena ya mungkin itu karena pemberitaan yang Mama tuh sepotong-sepotong jadi trauma. Mama trauma deh gitu. Mama trauma sekarang kalau umpamanya Mbak wawancara ngomongnya, karena bukan ngomong live ya. Kadang-kadang mereka juga di omongan Mama yang live dipotong. Ya. Terus sekarang banyak YouTuber nggak jelas kan. Ya. YouTube tuh wah semuanya gini, ada yang gini tiba-tiba pada sotoy. Tiba-tiba Mama nonton gitu, ada YouTube Iis Dahlia rumahnya sekian miliar, padahal nggak segitu. Terus punya mobilnya segini.
padahal harga mobil nggak segitu gitu loh. Pada sotoy gitu, jadi udahlah nggak usah ngurusin hidup artis A, artis B. Iya kan nggak tahu, apalagi nggak tahu infonya yang jelas. Iya, Ya Maya, itu kan berarti namanya gibah. Lu juga, ngefitnah. lagian juga kalau seandainya dia punya ya udah itu hidupnya dia gitu kan, nggak usah juga. Jadi kadang-kadang mama suka berpikir gini loh, orang tuh kok sebegitu bencinya ya sama mama ya gitu. Gue bikin apa Karena sih sama karena mereka? mungkin mama seorang legend yang masih eksis, yang masih laris dan masih cantik. Itu kan kita kan nggak Kenapa gini, Ma. dibenci gitu kan, Kan kalau orang heran. cantik kayak kita banyak yang benci, mah. Jadi ya pokoknya mah kita berdoa sama Allah, ini kan udah kembali new normal mah. Mudah-mudahan banyak ada kerjaan show lagi. lancar. Jadi sehingga kita bisa membayar hutang-hutang kita ya Maya. Lagi juga nggak ada yang nggak bisa bayar utang, bisa kok. Kenapa sih pada ribet ya? Lah makanya, mah itulah kan mah. Tapi kan mah nggak mungkin kita dari uang tabungan terus kan mah. Iya, jadi gini loh, mudah-mudahan ada kerjaan, jadi Nah. tabungannya ditambahin dari yang kemarin dikasih buat bayar gitu. Iya betul. Mah, mama pusing nggak sih mah kayak kemarin? Kan aku mesti denger tuh mah, kan waktu aku ngelewatin kan rumah mama di sini mah ngelewatin itu banyak ada. mah di depan. Nggak, mama Itu nggak gini, pusing. itu ayo Allah mama. Itu mama ada apa? Aku jadi kalau aku tanya sama mama, aku takut ikut campur urusan mama gitu kan. Mama tahu aku dong orangnya kan ya. Aku mau tanya tapi nggak enak ya kan, maksudnya udah deh nanti aja kalau ketemu sama mama langsung. Nah itu biar nggak ada fitnah di luaran, mama bisa jelasin itu gimana sih mah, kenapa jadi kayak begitu mah? Jadi kalau itu tuh sebenarnya itu masa udah lewat ya. Cuman waktu itu ada pemberitaan yang papa kan memang lagi bawa pesawat itu, pesawat yang orang yang si direkturnya sekarang sudah menjadi tersangka juga kan, bawa barang ilegal gitu. Sebenarnya kan papa ini juga korban gitu kan, dia kan orang yang lagi tugas, mana dia tahu sih pilot ini bawa apa, manifestasi penumpang dia tahu, manifestasi barang sekian kilo dia tahu, tapi yang ada di dalamnya itu apa dia nggak tahu dong. Kan kalau penerbangan itu kan ada urusannya sendiri-sendiri. Papa itu bukan pilot private jet gitu, even pilot private jet pun dia mana dia mau nanya sama majikannya umpamanya gini, Pak isinya apa? Pak isinya apa di dalamnya, kan enggak dong gitu. Kayak umpamanya orang penumpang tiba-tiba bawa narkoba, emang pilotnya tahu kan? Nggak tahu. Terus hubungannya Gitu. dengan mereka marah kenapa mah? Jadi mama ketika ada ini tuh menjawab pertanyaan wartawan, waktu itu ada pertanyaan wartawan yang kayak gini, kalau siapapun yang menjadi mama pasti akan kesel kan gitu. Jadi kayak mungkin wi, oh pantesan punya rumah besar karena suaminya kerjanya dapat dapat tip coba. Papa itu maksud mama kan sekarang Ya gini, kita pasti kalau- dengarnya padahal gue Iya kerja kan, iya kan. kerja halal dari keringat sendiri gini-gini. Mama itu kan orang tahu ya, mama kerja dari pagi ketemu pagi. Kita kadang-kadang ya mama kalau syuting kayak syuting pagi mungkin sampai kadang nggak tidur ya ma. tidur di studio loh. Iya, Ingat nggak tahun iya, kemarin mama iya, tidur di iya, studio. iya. Mama punya Orang kan taunya udah ngeliat jeder aja gitu, tapi nggak ah. ngerti kerja kerasnya pengorbanan mama kita kayak gimana. Nggak ketemu iya. keluarga, nggak ketemu Jadi anak. ketika ada orang bilang apa namanya pantesan rumahnya mewah, hidupnya Sakit hati banget lah sakit kayak hati begitu kan ya. ya. Jadi mama bilang emangnya laki gue itu suka nerima tip. Kalau nerima tip itu kan berarti kan kayak apa sih? Ya itulah ya kan. Jadi ketika mama itu pun juga, nah itulah jeleknya wartawan. Ketika ada mereka melontarkan pertanyaan nggak di filter, tapi kata-kata itu sepotong itu aja yang membuat langsung jadi mereka disebar. marah gitu. Padahal kan mama bilang gue salahnya di mana ya gitu. Ketika ada orang berkata gitu kan, oh pantesan dikasih tip berapa tuh gitu, jahat banget kata gue. Laki gue itu kerja ada gajinya per jam, juga ada kalau pilot tuh per jam ada juga, di luar gaji tuh ada. Itu kita nggak bisa korupsi. Itu loh yang menyebabkan mama itu udahlah mendingan kita menghindar daripada nanti malah bikin salah paham lagi ke orang-orang karena mama, dipotong-potong. benar, dan mama bukan Sepenggal-penggal. tipe, Dewi tahu kan, maksudnya mungkin penontonnya Dewi juga tahu bahwa mama tuh bukan tipe artis yang senang bergimik. Mama bukan tipe artis yang seneng bikin sensasi, nggak ada mama. Iya. Apa sih ngapain? Apa gitu. adanya aja gitu, Ya cuman udah. orang aja yang bikin kayak begitu. Iya, makanya gitu. mama bilang gini, sampai belakangan tuh ya gini, gila ya kalau Iya. mama ke teman-teman mama gitu ya, Dahlia viral mulu, gue bilang gue nggak ngerti ya
orang Iya. itu benci banget sama gue Ya, kenapa padahal sih, kita nggak kata gue. ngapa-ngapain ya Maya. Sama ibarat iya mah kadang Dewi Persik itu tukang Mending sensasi viralnya gini-gini. bagus gitu ya, Heeh. mending viralnya Ma, bagus. Dewi Persik itu tukang sensasi dulu yang sama almarhum. Itu mah bukan sensasi, masa masuk penjara bener ya kan Ma. Terus juga Dewi Persik tuh misalkan suka apa namanya, intinya inilah sama ini. Itu mah bukan sensasi. Seneng ribut gitu seneng ya. ribut. Gini padahal kan orang itu yang bikin nyala-nyala ya kayak Mama. Kalau Mama lagi ngomong apa disalah-salahin padahal nggak ngomong kayak gitu. Orang udah banyak pikiran kan, namanya manusia biasa walaupun artisnya mah ada titik capek, ada titik Iyalah, jenuh gitu. iyalah, kita Jadi juga manusia biasa. ya, jadi intinya buat Deprens mungkin lebih baik difilter ya untuk pemberitaan-pemberitaan yang negatif. Cari tahu dulu, Cari tahu dulu kebenarannya, baru menjudge Iya, gitu. betul. Benar nggak itu, fitnah nggak sih, gosip nggak sih, fakta nggak sih gitu. Jadi kita harus lebih pinter juga karena memang eranya zaman digital zaman sekarang tuh gitu. Jadi ketika kita mau berkomentar, kita cari tahu dulu, jangan sampai menyakiti, karena kalau kita sakit juga kita punya waktu, kita lagi pengen bisa dilaporin. Betul, ya kan, betul, cuman betul. kan kalau tipe kalian mama bukan tipe kalian kayak gitu. Bayangin kayak kemarin-kemarin, Iya. kalau mama laporin apa nggak selapangan tuh yang dilaporin. Iya, benar Di banget. BAP Padahal nggak kayak capung, gitu Nek. ceritanya, Iya, ya, Ma. ya kan lebih baik mama udah ngumpul sama anak-anak, ngumpul sama Iya, temennya, menikmati anak-anak, masa tua, menikmati masa ya, Ma. tua, nonton Bareng-bareng TV bareng, keluarga, iya. iya, pergi jalan-jalan, udah santai Hati-hati. aja, Makanya udah. awet muda cantik ya Ma. Itu mungkin rahasianya. Luar biasa. Jadi aku harus belajar dari Mama supaya awet muda, supaya Sabar. cantik dan selalu sabar ya Ma. Oke, sudah ya. Terima kasih banyak Mama. Sama-sama. Ya Allah, ini cuman hanya Dewi Persik loh Mama mau ngomong. Kalau sama orang lain nggak tahu deh. Pokoknya aku terima kasih waktunya buat Mama tercinta. Sama-sama, cantik. Pokoknya Mama selalu kasih inspirasi buat kita semuanya. Mama inget-ingetin Dewi kalau misalkan Dewi nakal atau kayak gimana suka diinget-ingetin ya Ma. Jangan marah bosan-bosan. ya. Iya. Karena kan kalau mama tuh mengingatkan itu karena mama udah ngerasa kalau mama ngomong berarti mama udah menganggap kamu anak. Kalau mama nggak peduli itu beda. Kalau kita care berarti kan karena mama dekat gitu. Iya betul Ma. Dan buat kalian jangan lupa untuk like dan subscribe ya Ma. Betul. Subscribe. Subscribe, Iya. ya Salam kan? sayang dari aku Dewi Persik dan Mama. Dan mama. Bye.